Tuhan mau tebus. Tetap percaya dalam kondisi apapun. Jangan pandangkan orang lain. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan kehendaki. Alami kekuatan Tuhan. Karena Dia yang menciptakan alam semesta, Dia memiliki semuanya. Oleh sebab itu Dia adalah Allah yang dahsyat. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Engkau senantiasa menolong kami. Engkau senantiasa menghibur kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami begitu dekat. Bahkan Kau jadikan kami biji mata Tuhan yang begitu berharga bagi Engkau Tuhan. Kami umat tebusan yang tidak berharga, tapi Engkau kuduskan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau pakai kami sebagai alat-Mu yang berkenan seumur hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kalaupun kami sempat meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi Engkau tetap menanti untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memiliki Allah yang begitu baik, begitu dahsyat. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan hati kami, menyegarkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam untuk mengasihi Engkau Tuhan. Apapun kondisi yang kami hadapi, tetapi Engkau tetap Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa ya. Ibadah yang luar biasa, puji-pujian yang luar biasa. Saya rasakan hadirat Tuhan nyata ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga jemaat sini ya, terutama ya saya ya. Saya perkenalkan dulu ya. Kalau tadi di Simenggunung terakhir saya memperkenalkan, ini duluan saya ya. Karena kalau tak kenal tak sayang ya. Saya pernah ke sini ya tahun 92. Ya, praktek juga seperti mahasiswa STTIP ya. Terus kemudian ngajar kelas ekstensi di sini ya. Jadi nama saya Agus Prayetno. Saya staf dan dosen STT Immanuel Pacet. Ya, anak saya banyak. Ya.
tapi sudah tua-tua semua ini. Ada yang sudah jadi gembala sidang, ada yang sudah jadi guru dan macam-macam. Jadi tanya anak saya berapa ya? Yang asli 2. Ya, tetapi semuanya mengaku saya juga asli. Jadi banyak sekali ya. Ya Tuhan percayakan, jadi bukan saya saja membina, Bapak Ibu Beni juga terlibat dalam pembinaan. Ya titip juga anak-anak praktek di sini. Ya itu nggak gampang membina anaknya orang untuk menjadi yang terbaik. Nah buktinya banyak mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini dipakai Tuhan pelayanan ya. Dan STTIP sangat berterima kasih dengan kontribusi dari jemaat gembala setempat yang mengkoordinasi untuk mendukung pelayanan di STTIP, baik secara material yang tak terhingga maupun dukungan dalam doa. Wah, sangat luar biasa ya. Dalam masa pandemik banyak yang pusing akan masalah menghadapi demikian ya. Kami harus memberi makan berapa mahasiswa ya, tetapi berkat Bapa melimpah. Termasuk jemaat di sini dipakai Tuhan sebagai saluran berkat di situ. Puji Tuhan. Itu semua kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong akan hal ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih, yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan berkenan. Coba kita akan buka di dalam 2 Samuel. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-5. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang terobosan Tuhan. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Saya pikir semuanya sudah hafal ya, karena ini merupakan satu ayat mas ya, tema tahunan di tempat ini ya. Dalam 2 Samuel dikatakan demikian. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ya, kita melihat pengertian daripada menerobos ini yaitu menembus atau mendobrak. Ya, berkada musuh atau suatu tembok yang melintas yang menghalangi itu ditembus. Nah, ya, mereka berusaha menerobos pertahanan pasukan itu. Kemudian pengertian yang lain yaitu memintas, mengambil jalan pintas. Supaya apa? Supaya cepat. Nah, itulah ya. Karena dikatakan menerobos itu sesuatu yang tidak sesuai aturan. Ya, tetapi dibutuhkan suatu keberanian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat ini tadi ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Ada 4 hal yang saya catat di sini, yaitu dikatakan Tuhan telah menerobos musuhku, ya. Bahwa Tuhan atau Yahweh itu sudah menerobos musuhku, ya. Makanya dikatakan Baal Perasim, ya. Baal Perasim ini berbicara tentang Baal itu berbicara tentang penyembahan dewa, dewa orang Filistin, ya. Baal ini berbicara tentang dewa atau disebut dengan El atau Allah, ya. Allah. Pengertian dari sekian banyak Allah yang paling dahsyat, paling luar biasa adalah Elohim, adalah Allah daripada bangsa Israel. Makanya disebutkan dengan Elohim dalam bentuk jamak. Pengertian adalah sekian banyaknya Allah-Allah atau dewa-dewa, hanya satu Allah yang luar biasa, yaitu Allahnya bangsa Israel. Nah, itulah pengertian daripada Elohim, ya. Jadi Tuhan atau Yahweh itu telah menerobos. Ya, kejadian sudah terjadi, telah menerobos musuh. Dasar apa sebenarnya yang membuat Tuhan mau menerobos? Ya. Kenapa kok diam-diam Tuhan mau menerobos? Apa yang membuat hal ini? Yang pertama kita melihat di sini yaitu
ketika Daud ya ditabiskan sebagai raja, ya, berarti dia dipilih. Ya, di antara sekian banyak dia yang dipilih menjadi raja. Kalau orang ditabiskan, dipilih, diperhadapkan dengan tantangan. Jadi itu suatu wajar. Ya, kalau kita mendapatkan suatu prioritas pilihan, dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan, kita akan menghadapi tantangan. Ya, orang berbicara jadi anak Tuhan itu enak, hidupnya sukses. Tapi di balik kesuksesan itu kita harus mencapai suatu tantangan dulu. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Kalau kita mencapai kemuliaan dulu, kita akan menghadapi penderitaan. Nah, tapi di sini Daud menghadapi akan hal ini. Ya, dia diperhadapkan akan hal ini. Musuhnya orang Filistin tahu Daud ditabiskan sebagai raja. Maka mereka mendatangi Daud, mau membunuh Daud. Daud mengetahui akan hal ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mendatangi, menantang? Tidak. Ya, dia pergi ke mana? Ke tempat pertahanan. Ya, ke tempat pertahanan, yaitu tempat kota Daud. Ya, kota pertahanan, di situ dia berlindung. Bukan dia berarti pengecut, tidak. Ya, dalam kondisi yang kalut, dalam kondisi yang terjepit, dia tenang, dia mencari kehendak Tuhan dulu. Dia datang kepada Tuhan, dia bergerak mundur dulu. Ya, tempat pertahanan itu dia berdoa di situ. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17, ya, dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17. Bisa dibukakan, ya. 2 Samuel pasal 5 ayat 17. Ya, dikatakan demikian, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka menjauhlah, ya, majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ya, dia tidak langsung menantang, tapi dia pergi ke kubu pertahanan kota Daud itu. Dia berdoa. Dia menanti akan jawaban Tuhan. Ya. Hal berikutnya yang mendasari, yang membuat Tuhan mau menerobos, yaitu sabar menunggu jawaban kehendak Tuhan. Ya. Dia sabar. Apa mau Tuhan? Kadang kita ketika kita menghadapi masalah, pengennya cepat selesai. Tuhan, begitu beratnya hidup mengikut Engkau, begitu beratnya mengiring Engkau. Banyak sekali tekanan hidup, banyak sekali masalah. Pengennya cepat selesai, instan. Tapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan suka sabar dulu. Untuk belajar sabar ini enggak mudah, ya. Sabar menunggu, sabar menanti, ya, enggak gampang. Sabar menanti kehadiran cucu, ya, kalau sudah usia kan, waduh, cucuku kapan lahir? Kalau cucunya lahir, senang sekali, ya. Sabar menanti kehadiran pacar, senang juga menanti kok gak datang-datang. Lihat jam gitu, ya. Yang pernah pacaran, yang belum ya sudah. Berharap-harap cemas kapan punya pacar, dia ngalami. Iya, saya percaya monyet ada pasangannya, masa kita jomblo terus kan gitu. Ya. Tuhan pasti memberi kok, ya. Nah, sabar menunggu, gak gampang itu sabar. Ya. Pak sabar pun belum tentu dia sabar. Namanya sabar, tapi belum tentu juga sabar. Tapi untuk sabar ini, menanti kehendak Tuhan, orang itu ingin instan. Ketika dia berdoa langsung dia dijawab sama Tuhan. Maunya begitu, tetapi Tuhan tidak. Kalau seandainya kita berdoa langsung dijawab. Ya. Langsung tiba-tiba sesuai keinginan kita, seperti kita tukang sulap. Tidak melalui satu proses. Kemuliaan Tuhan tidak akan pernah dinyatakan. Nah, Daud sabar akan hal ini. Ya. Sabar menanti. Nah,
Hal berikutnya yaitu taat akan perintah Tuhan. Dia sabar, maka dia taat. Sudah. Nunggu apa? Perintah Tuhan. Berbeda dengan Saul. Ketika Saul diserang sama Filistin, ya, itu banyak sekali orang-orang Filistin yang mengepung akan pasukan Saul. Sehingga orang-orang Israel itu berserakan, ya, di dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 14 itu kita melihat bagaimana pasukan Saul itu mereka berlari, ketakutan kocar-kacir. Saat itu mau nggak mau sebagai seorang pemimpin mulai pikir-pikir, aduh gimana ini pasukanku, ya. Si Samuel yang harusnya datang untuk memberikan korban persembahan, korban keselamatan belum datang-datang. Bagaimana nanti Tuhan akan mencari? Bagaimana nanti Tuhan akan menolong? Akhirnya dia bertindak sendiri. Ya, dia suruh bawa sini korban persembahan, bawa sini, ya, korban keselamatan. Dia sendiri yang memimpin pada saat itu. Selesai dia memimpin, Samuel datang. Kamu salah. Kenapa kamu lakukan hal yang tidak benar? Ya. Ini kesalahan, ketidaktaatan. Karena itu bukan hak daripada Saul. Nah, belajar akan taat akan perintah Tuhan. Memang untuk taat akan perintah Tuhan itu gak gampang. Ya. Gak gampang, banyak sekali. Kasihlah musuhmu, ya. Mana bisa mengasihi musuh? Kasih Tuhan Allahmu. Ya, kita bilang saya bisa mengasihi Tuhan, tapi saya tidak bisa mengasihi saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara? Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau saudara sendiri yang kelihatan tidak bisa kita kasih? Ya. Ya kan? Sedikit kecewa, sedikit. Tuhan itu jauh lebih kecewa kalau melihat akan umatnya, ya. Sedikit-sedikit ngambek. Nah, itu kan seperti Kristen anak-anak. Padahal kita kan sudah dewasa, ya. Kadang-kadang kita disuruh milih, mau jadi hamba Tuhan atau menjadi anak Tuhan. Ya, kalau menjadi hamba Tuhan harus mau pikul salib. Kalau menjadi anak Tuhan harus apa? Makan bubur, dimanja-manja. Ya, saya pernah tanya ke jemaat, wah saya pengen jadi anak Tuhan. Oh gitu ya. Berarti walaupun sudah gede, sudah tua, pengen makan bubur terus gitu ya. Pengen dinabubukan terus itu. Gak pernah dewasa. Tetapi kalau kita mau dewasa rohani, menjadi anak Tuhan, tapi mengerti, mau membalas cinta kasih Tuhan, maka kita harus melayani. Seperti Maria, dia katakan dia bukan dari keturunan Lewi, tapi dia mengatakan, jadilah kehendakmu karena aku adalah hamba Tuhan. Dia merasakan bahwa dirinya gak berguna, tetapi karena Tuhan memakai dia, ya sudah kehendak engkau Tuhan. Itu kan luar biasa. Ya, nah itulah anak Tuhan yang mau membalas cinta kasih Tuhan, itu disebut dengan hamba Tuhan. Ya, kadang identitas hamba Tuhan itu hanya pendeta-pendeta saja, ya, hanya pendeta-pendeta saja yang melayani berkhotbah atau apa. Nah itu sebenarnya kan jabatan gereja, ya, pendeta itu. Tetapi hamba Tuhan, menurut penelitian saya, hamba Tuhan sesungguhnya adalah anak Tuhan yang mau membalas cinta kasih Tuhan. Nah dengan melayani itu yang disebut dengan hamba Tuhan, dengan tanpa pamrih. Ya, tanpa embel-embel apapun juga. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, inilah belajar untuk taat itu tidak mudah. Tetapi Tuhan memerintahkan kita, belajarlah, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Hal yang keempat yaitu tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang sulit, ya, inilah dasar yang membuat Tuhan mau menerobos. Tetap percaya dalam kondisi apapun, ya. Kita harus tetap percaya. Dalam kondisi baik mungkin kita,
Oh, setia pada Tuhan. Tapi dalam kondisi yang tidak baik, kenapa engkau melakukan itu Tuhan? Aku setia, maka kecewalah sama Tuhan. Tidak. Iman itu tidak akan dipengaruhi oleh kondisi. Orang percaya tetap, apapun kondisinya, tetap berpegang bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Tetap mengimani akan hal ini. Ya, itu orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin sekian lama Bapak Ibu mengikuti Tuhan, sejauh mana kita mengenal Tuhan secara dalam. Nah, hal berikutnya kita perhatikan di sini ya. Setelah menerobos, ya dikatakan Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, ya. Menerobos musuhku di depanku. Ada pengertian pane, yaitu depan, ya, yaitu atau permukaan. Jadi Tuhan itu yang mengawali, ya, membuka jalan, menyelesaikan masalah kita di depan mata kita. Tuhan melakukan itu bersama-sama dengan kita. Jadi pada saat itu Daud benar-benar mengalami secara langsung kehebatan, kedahsyatan Tuhan. Bukan kata orang, bukan berita-berita atau cerita-cerita, tetapi bagaimana terlibat langsung pada saat itu. Nah, hal ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengalami, kita percaya kepada Tuhan. Ya, mengalami satu terobosan. Umat pilihan Allah bisa dipakai Tuhan mengalami terobosan. Yaitu kalau kita mengalami secara langsung, maka kita kenal Tuhanku begitu dahsyat. Saya percaya dengan pujian tadi katakan Tuhan selalu menolongku. Ya, Bapak Ibu pernah ditolong oleh Tuhan? Pernah? Halo? Pernah ya? Iya. Saya nggak kelihatan karena semuanya kayak ISIS sih, ditutup. Ya, karena masa pandemi ya nggak apa-apa ya. Jadi itu masa pandemi itu merupakan penghematan luar biasa. Jadi tidak perlu beli lipstik. Percuma juga pakai lipstik ditutup juga kan. Jadi sudah jadi hemat, pengurangan belanja lagi yang gitu. Iya, di suami-suami bangga itu. Ya, tapi ingat suami ya. Semua uang itu milik istri. Jadi bangga, jangan bangga kalau pegang uang. Itu milik istri loh ya. Jadi bapak-bapak harus bijak menyimpan uang ya. Kadang-kadang bapak-bapak itu nggak takut sama uang, takut sama istri. Uangku bisa hilang mendadak ini. Nah, ya itu. Jadi, menyaksikan ya, mengalami secara langsung kehebatan Tuhan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu menolong kita. Ya. Karena pengalaman seseorang itu berbeda. Tidak sama. Ya. Pengalaman saya dengan Bapak Ibu berbeda. Bagaimana Tuhan menolong saya. Berbeda dengan Bapak Ibu menolong ketika dalam pekerjaan, ketika di dalam rumah tangga. Ya, sehingga ketika saya tadi melihat, waduh, puji-pujiannya begitu luar biasa. Saya pikir semuanya merasakan pertolongan Tuhan. Ya toh? Walaupun ada yang kena COVID, tetapi saat ini semua segar-segar semuanya. Ya, Tuhan pelihara semuanya. Nah, kita berada di sini itu luar biasa. Walaupun mungkin sekarang musim hujan, tetapi tetap setia. Bukan karena nggak bisa ibadah karena hujan, ya toh? Karena cintanya akan Tuhan. Tuhan itu menolong. Tuhan itu menjaga kita, memelihara kita. Saya percaya anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kelaparan. Justru mati kekenyangan bisa. Karena tidak kontrol makannya. Ya, berkatnya banyak masuk terus bengkaklah ke depan. Nah, karena apa? Kekenyangan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya kalau ke Surabaya ini maunya diet, ya, tapi selalu gagal.
Ya, Tuhan bilang jangan menolak berkat Tuhan. Amin. Lancar semuanya. Ya kan? Nah, masa pandemik itu masa yang sukar, masa yang susah. Tapi saya melihat semuanya tambah subur. Ya, nggak ada yang kurus-kurus. Anak STT itu juga demikian. Ayo kita berdoa, berjemur, sungguh-sungguh, ya, supaya kita terbebas. Mereka berjemur, saya berteduh. Itulah enaknya dosen, ya, mengamankan diri. Berjemur itu mengurangi penyakit. Nah, keluarlah hitam-hitam semuanya. Ya memang dasarnya sudah hitam ya, gitu kan. Semakin dijemur berarti semakin mengkilat gitu. Jadi corona langsung jauh dari situ, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalami akan kehebatan pertolongan Tuhan. Kami juga mengalami kehebatan Tuhan yang luar biasa. Tadi sudah saya saksikan ya di Simo itu. Bagaimana kami menghadapi satu godaan, ya. Ada 2 mahasiswa kami yang kerasukan. Sebelumnya sudah ada yang kerasukan, ya. Tetapi yang paling parah itu 2 orang. 2 minggu. Non-stop itu. Ya, non-stop. Mahasiswa menangani ini, ya. Ketika kambuh, kami dipanggil, saya pikir, cobalah kalau mau kerasukan itu dijadwal gantian gitu, jangan barengan, jamnya itu supaya enak. Nanti gantian saya atau staf lain gitu tuh. Nah, tidak, tiba-tiba akhirnya malam sedang istirahat, dipanggil Pak, ditelepon Pak, kambuh dia. Dipegangi anak 5 orang, mental semuanya, didoakan terus. Kalau orang Pentakosta berdoa itu, Tuhan, kami usir setan di dalam nama Yesus. Tidak. Teriak, kami usir di dalam nama Yesus. Setannya tersenyum saja. Semua mahasiswa teriak, menangis, berdoa. Senyum aja. Hihihi, kalian banyak, saya sendiri nggak malu. Itu setan bilang itu. Bukan berarti di STT banyak setan ya. Saya nggak nakut-nakut, saya nggak mau ke STT, setan toh sana. Ya apalagi rajanya. Ya, saya bukan rajanya setan, saya kasih tahu itu ya. Akhirnya sudah, ya kami gimana ini? Sudah 2 minggu semuanya letih lesu, muka-mukanya sudah loyo-loyo mahasiswa menolong temannya ini menjagai. Ya akhirnya sudahlah. Kita doa puasa semuanya. Kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya, ya, seluruh ini bisa ditangani. Ya, kita doakan. Ini kita berdoa. Saya bilang kalau berdoa buka mata, ya, berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kita tutup mata itu orang hilang. Nanti urusannya beda. Ya, semua berjaga-jaga. Kalau terjadi sesuatu biarkan saja. Cuma dilihat saja. Akhirnya kami berdoa, kami bersikap dalam nama Yesus. Saya katakan kepada mahasiswa, kalian punya iman, kalian punya senjata, kalian punya Tuhan, gunakan itu. Jangan pandalkan orang lain, katakan terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Akhirnya iman mereka tumbuh. Pada saat itu mereka sungguh-sungguh berdoa dan 2 anak ini dipulihkan. Luar biasa. Ya. Jadi mereka mulai merasakan, ternyata saya juga dipakai Tuhan. Ternyata saya juga sebagai anak Tuhan, pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu juga adalah pilihan Tuhan. Ya. Orang-orang yang pilihan Tuhan pasti bisa, ya. Nah, Daud juga demikian. Dia menyaksikan orang Filistin melarikan diri karena Tuhan sudah menerobos. Dia menyaksikan melarikan diri sehingga dia gampang sekali mengalahkan orang Filistin. Jadi kadang-kadang kita juga merasakan kok mudah sekali ya. Kalau Tuhan sudah terjun menolong tuh gampang sekali. Ya, mudah sekali. Semuanya itu bisa teratasi. Nah, kesulitan yang kita hadapi kadang-kadang kita itu merasa, Tuhan kok begini? Tuhan, ini ekonomi semakin sulit. Bapak Ibu ingat, ketika ada permasalahan di Samaria, bagaimana kota Samaria itu dikepung oleh orang
ya, oleh orang Aram, dikepung. Akhirnya terjadi apa? Kelaparan di dalam kota itu. Dan ada 4 orang yang sakit kusta. Ya, 4 orang yang sakit kusta. Yang biasanya dikasih makan, dilempar kasih makan. Tapi sekarang tidak ada yang kasih makan. Bagaimana mengasih makan? Sedangkan orang yang tinggal di dalam kota itu kelaparan. Akhirnya ke-4 orang kusta ini berunding. Sesama orang kusta itu rukun. Ya, mereka berunding, siapa lagi yang ngasih makan kita? Kalau kita itu diam di sini, mati kelaparan. Kalau kita datang ke sana, jangan-jangan kita mati juga. Ya toh, sudah nggak ada pilihan. Jadi hidupnya sudah nggak berguna. Ya, kalau orang kusta pada zaman dulu adalah yaitu dosa, ya, penyakit karena dosa, ya standar gitu. Tapi saat itu akhirnya mereka berpikir, ya sudahlah, lebih baik mati, ya, di kemahnya orang Aram. Akhirnya ke-4 ini orang ini berjalan, ya, berjalan. Tuhan memakai ke-4 orang ini. Apa yang dia lakukan? Langkah ke-4 orang ini seperti derap pasukan berkuda, sehingga orang Aram yang ada di kemah itu berlari tunggang langgang. Mereka meninggalkan harta kekayaannya, mereka lari, sepi, nggak ada orang. Ketika 4 orang kusta ini datang, mereka melihat, loh, mana ini pasukannya? Mana ini orang Arab? Mana prajurit Arab? Tidak ada. Yang ada adalah kelimpahan makanan. Akhirnya mereka ambil, terus mereka berunding. Gak baik kalau kita nikmati sendiri. Orang berdosa tahu mengerti apa yang harus dia perbuat. Dia menerima berkat, kemudian dia membagi berkat. Ada banyak orang kelaparan di dalam benteng kota itu. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Penderitaannya sungguh luar biasa. Akhirnya dia memberitahukan kepada penjaga gerbang. Disampaikanlah, ada banyak kelimpahan makanan. Orang Aram sudah meninggalkan. Silakan kau ambil di situ. Ya, luar biasa. Tuhan kasih terobosan pada saat itu. Tidak usah susah, tidak usah berperang. Tuhan memakai ke-4 orang kusta itu. Ya. Jadi sesuatu hal yang kelihatannya tidak berguna, Tuhan pakai itu. Nah, inilah kepekaan kita belajar apa rencana Tuhan. Akhirnya penduduk kota itu keluar mengambil makanan dari orang-orang Arab yang sudah mereka tinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita merasakan pertolongan Tuhan terpampang. Waduh, kok begitu luar biasanya, begitu indahnya terobosan yang Tuhan lakukan. Kelihatannya ketika kita menghadapi masa pandemik, kena PHK, ya, ada yang omset jualannya turun, ya, dan berbagai macam kita hadapi. Tetapi Tuhan tetap pelihara, ya, sampai saat ini kita bisa bernapas, itu karena pertolongan daripada Tuhan. Ya, jadi menyaksikan tidak berdayanya kekuatan dewa-dewa Filistin. Pada saat itu juga Daud melihat bagaimana dewa-dewa orang Filistin yang mereka banggakan itu tidak berarti, ya, tidak ada artinya. Mereka tak berdaya, mereka tinggalkan dewa-dewa itu. Daud melihat hal ini. Berarti Allahnya itu sangat luar biasa. Ya, Tuhan yang dia sembah itu di atas segala-galanya. Oleh sebab itu kita harusnya bangga memiliki Tuhan yang kita sembah pada saat ini. Tuhan Yesus yang kita sembah ini adalah dia ada, ya, dengan sendirinya. Dia tidak diciptakan oleh manusia. Bahkan semua alam semesta ini diciptakan oleh dia. Dan keberadaannya itu tidak dibatasi. Dia ada di mana-mana. Oleh sebab itu dia tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Yesus ada dekat kita. Tapi bagaimana kita melibatkan dia? Sehingga kalau kita melihat ini begitu jauh berbeda dengan dewa-dewa Baal, dewa-dewa orang Filistin, ya.
ditinggalkan begitu saja. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia senantiasa mengiring kita. Nah, pertolongan yang kita dapatkan daripada Tuhan itu karena kebesaran yang Tuhan miliki, kehebatan yang Tuhan miliki. Nah, kalimat berikutnya dikatakan seperti air menerobos. Ya, seperti air menerobos, kekuatan daripada air itu memiliki kedahsyatan yang tersendiri yang tidak bisa dikekang oleh sesuatu hal. Ya. Ada banyak kita dengar tentang banjir bandang. Kapan itu diprediksi nggak tahu. Datang dengan tiba-tiba. Kalau tahu jadwalnya pasti persiapan. Ya, nggak akan ada korban. Karena tidak tahu, ya datang dengan sendirinya. Ya, seandainya tahu maka dia akan diarahkan. Tetapi seperti kekuatan air yang tak terbendung. Itulah kekuatan daripada Tuhan. Dia bisa masuk di dalam celah-celah. Dia bisa merobohkan jembatan. Bisa merobohkan tembok sebesar kekuatan apapun. Air akan menerobos dalam semua yang dia lewatinya. Dia akan kikis semuanya. Dan dia akan memporak-porandakan yang dilaluinya. Itulah kekuatan daripada air. Gambaran daripada kekuatan Allah. Dan Allah akan membuat satu jalan pintas. Nah, kadang kita juga meragukan akan kekuatan Tuhan. Ya, seperti apa kekuatan Tuhan? Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ya, dilema, persoalan karena pandemi ini, sehingga banyak sekali mau nggak mau untuk menjaga hidup tetap berjalan, ya, menjaga modal dalam usaha, kita pinjam sana, kita bingung bagaimana mengembalikan modal ini, ya, sedangkan pokoknya ada sudah kemakan, bingung bagaimana caranya. Yang pertama, duduk diam, cari kehendak Tuhan dulu, apa rencana Tuhan, ya. Peka akan kemauan Tuhan. Apa rencana Tuhan? Peka akan hal ini. Ya. Sabar. Tetapi kita harus bertindak dengan kreatif. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya itu? Ya. Libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan terlibat di dalam hidup kita, Dia ada di depan kita. Dia yang bertindak terlebih dahulu. Seperti yang dihadapi oleh Daud. Allah menerobos terlebih dahulu. Baru Dia tinggal hasilnya saja. Ya. Itulah kehebatan daripada Allah kita. Dia bisa membuat satu jalan pintas yang Dia lakukan. Untuk percaya pada Tuhan memang tidak mudah. Ya. Mungkin kita bisa percaya, saya percaya pada Tuhan. Ya. Setan pun percaya pada Tuhan bahwa Dia juru selamat. Apa bedanya kita dengan setan? Setan tidak menerima, kita menerima. Tapi penerimaan kita sebagai orang percaya itu harus dibuktikan. Dibuktikan bagaimana? Ketika kita menghadapi masalah, masihkah kita memiliki keimanan akan hal itu? Apakah kita melalui satu keraguan-raguan? Masihkah kita bertahan semacam itu? Atau kita ragu-ragu? Seperti para murid ketika dia berada di perahu, mengalami terpaan badai. Mereka berusaha dengan kemampuannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, tetapi gagal. Tetapi Yesus saat itu dijumpai sedang tidur. Bahkan tidurnya dikatakan nyenyak seperti orang mati. Kalau orang tidur seperti orang mati itu kayak apa? Orang tidur seperti orang mati itu gambarannya seperti ya ketika terjadi kebakaran. Ya, diketok-ketok. Rumahmu kebakaran, dia nggak sadar. Ya, nggak sadar, ngorok, ya capek, enak. Nah, karena sudah seperti orang mati, nggak terasa apa-apa. Jadi kalau kebakaran mati duluan. Ya. Tidur seperti orang mati itu seperti sudah mengalami damai. Yesus mengalami satu damai. Di balik badai yang begitu dahsyat, tetapi ada damai.
Oleh sebab itu yang dikatakan damai sejahtera yaitu bagaimana ketika kita mengalami badai yang begitu dahsyat, tetapi kita masih ada damai di dalam hidup kita. Kalau dalam angin sepoi-sepoi itu bukan damai, itu namanya nina bobo. Kalau orang dinina bobokan itu gampang mati. Seperti huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Ya, semakin kita diterpa badai, kalau kita bisa menguasai badai itu, kita akan merasakan ternyata ada damai daripada Tuhan. Ya. Yesus mengalami damai pada saat itu. Tetapi para murid ketakutan, Tuhan, enak saja kau tidur. Kita sudah berusaha, guru kau tidur malah aduh sudah kena air, kenapa? Masih aja tidur nyenyak. Ya. Mungkin Petrus marah-marah. Petrus punya pengalaman. Ya, di dalam mengatasi masalah badai. Tapi pada saat itu dia tidak mampu. Dia sudah mau upayakan maksimal tapi tidak mampu. Yesus bangun. Berhenti, tenanglah. Yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tenang badai itu. Senyap. Ya. Para murid bingung. Orang macam apa dia? Luar biasa. Badai pun bisa tenang. Ya, bisa tenang. Ya, tapi jangan praktekkan nanti di rumah tangga ya. Saya punya iman seperti Yesus. Ketika istrinya ngomel, sudah tenang. Bisa berantem di situ. Ya. Jadi kalau kita punya istri itu cerewet gitu, sudah, ya toh, itu lebih bagus. Karena kalau istri kita cerewet gini nih, setan nggak tahan di situ. Ya. Kalau kita bertahan di situ, kita bersyukur kan, ya toh. Untung aja ada istri saya, ya toh, yang sudah mengusir setan-setan ini, aman. Ya. Jadi bersyukur situ ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, alami akan hal ini, percaya sama Tuhan. Ya, berikutnya yaitu sabar menunggu jawaban Tuhan. Gak gampang untuk sabar menghadapi jawaban Tuhan. Tuhan, cepatlah tolong. Kenapa aku harus begini terus? Kapan aku dapat pekerjaan Tuhan? Kapan aku dapat jodoh? Gak sabar. Sudahlah Tuhan. Sudah sekarang Tuhan tunggu dulu. Saya akan berusaha dulu. Akhirnya ambillah dari terminal sana. Loh, kau cocok sama aku sudah yuk nikah tuh. Nanti akhirnya terjadi masalah. Aduh Tuhan gara-gara kau yang pilih sendiri. Kenapa salahkan Tuhan? Ya kan? Karena kemauannya sendiri. Nah. Gak sabar akan kehendak Tuhan. Tunggu jawaban Tuhan. Berikutnya yaitu lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, lakukan. Kalau kita sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan, ayo berani melangkah. Lakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, lakukan itu. Maka kita akan menjadi penerobos bersama Tuhan. Kita tidak mengupayakan sendiri. Tetapi Tuhan yang sudah mendahului. Ya, kita dipakai Tuhan. Ayo bersama-sama aku untuk menjadi penerobos. Rubah mindset kita. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak perintah Tuhan. Kalau kita rangkum cuma 2 hal. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Kalau dalam 2 hal ini aja yang kita lakukan, pasti ya pengadilan itu akan sepi. Kenapa? Orang mau bertengkar, kasihlah sesama manusia. Akhirnya salah sudah, kita nggak usah ke pengadilan, kita damai saja. Sepi, ya toh? Nah. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi sesamanya. Kalau orang itu mengasihi Tuhan,
orang itu tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Menghadapi hidupnya, menghadapi masa depan. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, kasihnya kepada Tuhan itu tidak sempurna. Ya, nggak sempurna. Kalau dia sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia tidak akan melanggar perintah Tuhan. Mungkin dalam temannya katakan, ayolah, ya ambil sedikit kita main nota kosong begini. Tidak, saya takut akan Tuhan. Wah, ya, anak Tuhan itu yang luar biasa begini. Banyak sekali godaan. Kita butuh uang, ya. Semua orang butuh duit. Tetapi jangan memburu duit. Kalau orang memburu duit akan jatuh di dalam dosa. Ya, butuh akan itu. Tetapi jangan sampai tergoda akan hal ini. Ya, meng-up semua keuangan. Nah, ya, hati-hati akan hal ini. Apa rencana Tuhan berikutnya? Ya. Melakukan perintah Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu alami kekuatan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Ya, alami kekuatan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Kekuatan Tuhan bagaimana? Bagaimana Tuhan dikatakan kuat? Memang dia dasarnya kuat. Karena dia yang menciptakan alam semesta, dia memiliki semuanya. Oleh sebab itu dia adalah Allah yang dahsyat. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Kebesarannya itu begitu nyata. Siapakah kita sesungguhnya? Sedangkan langit dan bumi dan seluruh isinya dia ciptakan. Sampai kita nggak percaya sama dia itu, bagaimana itu bisa? Ya, bagaimana itu bisa? Oleh sebab itu tidak ada hal yang bisa kita ragukan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita mengalami kekuatan kebesaran Tuhan. Orang kalau mengalami kekuatan dan kebesaran Tuhan, pengenalan dia dengan Tuhan itu dekat. Orang kalau mengenal Tuhan lebih dalam, itu akan berbeda ketika menghadapi apapun juga. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa, belajar kenal Tuhan. Oke, di sini kita belajar secara akademis, ya. Belajar akademis itu belum tentu kita belajar mengenal Tuhan sesungguhnya. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara sesungguhnya? Yaitu mengalami dalam kehidupan kita. Tak kala kita menghadapi suatu masalah, tetapi kita begitu damai dengan masalah itu, karena kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita? Ya. Kalau orang mengenal Tuhan, dia akan takut akan hal ini. Dia tahu kebesaran Tuhan melalui Alkitab, melalui berdoa, melalui khotbah, melalui apapun juga dia mengenal. Bahkan di dalam pengalaman pribadi, itu yang terpenting. Bagaimana ketika Tuhan menolong dia, ketika dia sakit, Tuhan sembuhkan. Bagaimana Tuhan menolong dia ketika menghadapi masalah pekerjaan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Ketika masalah keluarga, Tuhan tolong berikan penyelesaian. Nah, alami akan hal ini. Itu penting, kita akan belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Kunci dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa kuat untuk percaya, kenal Tuhan lebih dalam. Maka kita tidak akan pernah tergoyahkan akan hal ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat kelima, bisa dibukakan 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya. Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu bisa mengalahkan dunia. Bapak Ibu bisa mengalahkan tembok yang begitu tebal. Bapak Ibu bisa mengalahkan tembok-tembok penghalang. Kenapa? Karena Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, dia yang bisa mengalahkan dunia. Apapun permasalahan kita hadapi, memang dunia tidak menjanjikan kebaikan. Ya,
masalah kita hadapi. Selama kita hidup, kita akan menghadapi masalah. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa mengalahkan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi pemenang. Kita dipanggil untuk menjadi penerobos. Kenapa? Karena kita percaya Yesus adalah anak Allah. Pegang itu. Jangan pernah lepaskan. Jangan pernah ragukan. Kalau kita lepaskan, kalau kita ragukan, maka kita akan bimbang. Dan kita akan dikalahkan dunia. Jangan sampai kita dikalahkan dunia. Mari. Kita adalah umat-umat pemenang. Umat-umat pilihan Allah. Yang akan bisa mengalahkan dunia. Amin. Allahku yang luar biasa, yang sudah melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba, menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Engkau yang berjalan di depan kami, dan kami mengikuti-Mu, kami taat, kami sabar, melakukan segala kehendak firman-Mu, menempatkan Engkau di depan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai lebih heran di saluran berkat-Mu. Dan Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu di dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi. Tapi kami percaya pada Allah yang selalu siap sedia menolong, memegang setiap tangan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Segala hormat hanya bagi Engkau. Sebentar kami tidak berpisah pulang. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang selalu melindungi, menjaga setiap pribadi pas pribadi. Dan saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami berserah kepadamu. Dan Engkau turun tangan untuk memegang setiap tangan anak-anak-Mu. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.